Kita keliling dulu ya Mbak ya, keliling sekolah kita dulu. Nah, nanti baru ngobrolnya bisa kita lanjutkan setelah kita keliling-keliling sekolah. Barangkali ini bisa mengobati kangennya anak-anak terhadap sekolah. Iya, karena sudah lama nggak karena sudah sekolah. lama iya enggak sekolah. Iya. Nah, kita Mungkin perlu kangen dengan tamannya ini. tamannya. Mungkin Iya. kita bisa lewat sebelah sini. Sukses tidak bisa instan. Sukses harus diawali dari sekarang. LBB ini memberikan apa ya? LBB ini datang untuk membantu. Ini saya kira tadi Mbak, jadi salah satu pilihan yang cerdas. Pilihan yang cerdas. Menjadi wajada dengan anak-anak. Siapa yang sungguh-sungguh nanti akan menuai kesungguhan. Siapa yang sekarang bersusah-susah, bermaksimal dulu belajar, nanti akan menuai kenikmatan itu, menuai kesuksesan di hari kemudian. Seperti Bisma ini salah satu LBB di daerah sekitar Balen, Sumberjo, bisa menjadi salah satu solusi membantu ya putra putri dari bapak ibu semuanya, orang tua yang mungkin butuh pendampingan belajar. Selamat siang sahabat Bismat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mbak Zainur dalam program terbaru dari Bismat TV, yaitu podcast Bismat TV. Sahabat Bismat, kebetulan sekarang kita sedang berada di salah satu taman di SMP Negeri 1 Balen. Nah, dan kebetulan di samping saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah, Bu Kriswati. Nah, kita langsung berbincang-bincang saja dengan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Rasanya kangen sekali, sudah hampir 6 bulan kita tidak bertemu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi mulai awal Maret kemarin kita semuanya diuji dan oleh Allah, yaitu dengan ujian COVID. Nah, ini berpengaruh ke semua sisi kehidupan, termasuk pendidikan yang tidak bisa melakukan pendidikan dengan jarak dekat, sehingga harus melakukan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Ya. Sehingga kita tidak bisa dengan tatap muka dengan kalian semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dengan keluarga, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, kita diselamatkan, dijauhkan dari virus COVID ini yang sungguh bahaya dan mematikan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Mbak, ini maaf karena kita belum ada kompor peneduhnya, jadi agak panas. Nah, nanti coba kita bisa di ruangan, cari ruangan yang lebih teduh lagi. Rencananya ini mau kita bikin taman pelangi. Rencana ke depan. Pantesan ini kok Atas berwarna-warni. Iya, jadi baru rencana. Nah, ini adalah apa, kreativitas anak-anak memanfaatkan apa ya, ini limbah. Nah, limbah untuk kita bikin apa gantung. Iya. Terus ini dari apa itu? Kaleng bekas ya? Atau pipa bekas? Pipa bekas. Ini baru memulai. Ya, beliau ini ya rajin. Ini ya ada apa namanya, seledri, karena siang ini layu. Jadi ini rencananya kita bikin sawi baru bibit, ini baru tumbuh beberapa hari. Jadi karena memang anak tidak masuk, sehingga
Ya, bapak guru yang buat juga baru bikin. Nah, ini rencananya apa ini antimun. Kita keliling dulu ya Mbak ya, keliling sekolah kita dulu. Nah, nanti baru ngobrolnya bisa kita lanjutkan setelah kita keliling-keliling sekolah. Barangkali ini bisa mengobati kangennya anak-anak terhadap sekolah. Iya, karena sudah lama nggak karena ke sudah sekolah. lama iya enggak sekolah. Iya. Nah, kita Mungkin perlu kangen dengan tamannya ini. tamannya. Mungkin Iya. kita bisa lewat sebelah sini. Tamannya dengan segala keterbatasan ini baru kami rencanakan untuk ngecat. Nah, Oh, ini dicat sekolahnya ulang gitu kita ya? cat ulang. Nah, ini sekolahnya masih apa ini? Frontek. Oh iya. Oh ini Bu ya, nah ini Iya, ini sudah lagi. kita mulai dari sebelah barat. Jadi Oh iya. Ini iya ini ya. Sedikit. Ini pohon yang mati. Nah, ini bagian yang mati. Ini adalah dampak dari PJJ. Karena nggak ada yang nyiram. Kita terbatas. Sedangkan sekolah kita amat luas sekali. Biasanya anak-anak batu nyiram juga ya Bu ya? Iya. Nah, ini kebetulan apa namanya? Ini berkhasiat ini jeruk ini kalau pakai nyambel enak sekali. Kita punya beberapa jeruk apa ini ya? Bukan. Ini jeruk yang untuk nyambel, jeruk apa namanya? Jeruk kita. Oh. Enak. Ini boleh diambil. Nanti dipakai nyambel aja. Tapi sambelnya sambel mentah. Sambel mentah juga. Ini bisa dibawa pulang. Pulang. Dapat jeruk dari Bulukis dari taman. Dari Taman SMP Negeri 1 Mbalen. Bulukis ini gimana? Hampir sudah 5 bulan atau 6 bulan gitu. Anak-anak belajar Sejak Maret. Sejak Maret gitu. Anak-anak belajar di rumah, kemudian PJJ, semuanya serba online, serba daring. Gimana menurut Bulukis? Nah, ini ya. Karena ini ujian ya Mbak ya. Iya. Jadi kita nggak bisa ini semuanya pasti tidak nyaman dengan Iya. ujian Allah seperti ini. Tidak nyaman kita. Baik itu orang tua, baik itu siswa maupun Bapak gurunya. Ibu juga, iya. Sangat tidak nyaman kondisi ini. Ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Iya. Ini salah siapa? Nah, ya kita harus jalani. Ya, cobaan ini harus kita lalui. Kita harus jadi manusia yang cerdas, guru yang cerdas, orang tua yang cerdas, dan siswa yang cerdas. Harus bisa mengatasi kendala dan masalah yang ada. Jadi kalau ditanya semuanya tidak senang, semuanya ingin segera berakhir dan kembali normal kembali. Tadinya sudah kangen sama anak-anak juga ya Bu ya. Betul, iya kayak gitu. Nah, makanya dengan segala keterbatasan, dengan segala kondisi yang ada, ini ya tadi harus jadi guru yang cerdas. Maka apapun ya orang tua juga nggak bisa nyalahkan. Tidak bisa. Kristal ya Bu ya. Kristal. Ini kecil. Masih kecil. Ya. Jadi pembelajaran ini karena memang nggak boleh tatap muka, maka pembelajarannya adalah dengan pembelajaran jarak jauh. Yaitu PJJ ini bisa dengan daring maupun dengan luring. Kebanyakan dari SMP 1 Mbalen ini dengan daring. Ya, daring. Nah, Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan ya media sosial yang ada, terus diantaranya WA group anak-anak, paguyuban anak-anak, kemudian menggunakan Google Form, Google Classroom. Nah, itu yang selama ini digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk
nge-share materi, ya baik itu materi dalam bentuk PowerPoint atau materi dalam bentuk video, kemudian juga mengirim tugas-tugas ke anak, begitu pula anak dengan merespon dan memberikan jawaban dari tugas Bapak Ibu guru juga rata-rata secara online. Hanya saja terkendala Mbak, banyak kendalanya ini ketika online ini tidak bisa 100% anak-anak itu. Tidak bisa 100%. Hanya kalau saya tanya utamanya kendalanya apa? Kalau absen itu hampir 100% absen dia, absen. Tetapi untuk tugas-tugas pengembalian dan sebagainya itu bisa dikatakan untuk SMP 1 Balen itu untuk kelas 7 agak bagus, mungkin kelas 7 bisa 80% atau 85%, tapi untuk kelas 8 dan 9 itu ya sekitar 65 sampai 75%-an anak-anak. Kecuali kalau ulangan ini rata-rata hampir 95% kalau ulangan. Tapi kalau tugas-tugas memang seperti itu. Nah, ini kendalanya. Banyak sih alasan sudah pernah kita home visit ke anak-anak, tetapi ya gitu, rata-rata itu kadang-kadang terkendala dalam hal pulsa, sinyal ya karena ada yang tidak terjangkau, kuotanya habis dan sebagainya. Tapi juga banyak Mbak, ini banyak yang anak-anak itu sudah malas. Ini yang tidak saya harapkan. Malas. Jadi sudah jenuh dengan keadaan seperti ini, akhirnya dia karena terlalu sering mendapatkan tugas itu akhirnya ya jadi melemah mereka untuk merespon tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, pesan saya ini terutama kepada anak-anak saya dari SMP 1 Balen bahwa ini kita tidak libur. Sekali lagi saya tegaskan kepada anak-anak bahwa saat-saat ini kita tidak libur, kita tetap masuk sekolah. Hanya sekali lagi masuk sekolah ini tidak bisa tatap muka, interaksi langsung dengan Bapak Ibu guru, tapi dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga absen harus tetap anak-anak lakukan. Jadi absen online Mbak, kita buat aplikasi online, anak-anak tetap absen, kemudian juga mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, ini anak-anak harus betul-betul pahami bahwa kita tidak libur, kita masih pembelajaran. Ikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau ada sesuatu pertanyaan, tidak paham dan sebagainya, silakan anak-anak boleh video call, boleh WA boleh telepon ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan, insya Allah akan dilayani dengan baik. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru adalah respon dari anak-anak. Ya, jadi respon bisa tidak bisa itu harus ada respon. Ya, begitu pula saya menganjurkan kepada Bapak Ibu guru kami juga memberikan feedback atau kalau ke anak-anak terhadap tugas yang dikumpulkan kepada mereka. Ya, jadi harus ada nilai. Kemarin saya sudah supervisi Mbak, ada 2 kali kami mensupervisi ke Bapak Ibu guru. Yang pertama itu adalah supervisi persiapan perangkat pembelajaran daringnya, kemudian juga pelaksanaan PJJ-nya ini. Jadi ya Bapak Ibu guru harus berkreatif, harus inovasinya banyak supaya anak-anak ini dalam PJJ ini tidak merasa jenuh dan bosan. Juga harus memberikan respon positif ke anak-anak yang melakukan PJJ. Kalau anak-anak terkendala, maka itu tadi harus di home visit, ini apa masalahnya, apa kendalanya. Jadi kita tidak bisa menjudge begitu saja tanpa tahu masalah anak. Ya, jadi kita itu harus kondisi seperti ini harus cerdas dan harus bijak, sabar tentu. Nah, seperti itu. Nah, memang ini ya kondisi ini kalau terus ini ya melemah Mbak motivasi anak. Iya, motivasinya menurun ya. Ya turun. Nah, ini ada rencana dari kami karena sebentar lagi ini sudah jadwalnya
ulangan tengah semester. Nah, ulangan tengah semester ini, dan supaya tidak anak-anak itu paham terkait dengan apa ini masa PJJ ini. Ya ini karena harus adaptasi Mbak, memang adaptasi ini proses lama. Nah ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir ya. Doa kita cepat berakhir sih ya, tapi kita nggak tahu kapan akan berakhir. Nah, kalau kondisinya seperti ini terus, anak-anak harus paham, harus bisa adaptasi dan harus bisa menerima kondisinya memang seperti ini, mengharuskan anak supaya pembelajaran dengan mau tidak mau ya, memaksa kita. Ini percepatan Mbak, percepatan hikmahnya ini ya. Percepatan kemampuan IT revolusi 4.0 ya. 4.0 ya 4.0. Nah ini ya, jadi sudah percepatan itu kemampuan guru yang semula tidak ngerti Google Form sekarang bisa Google Form, guru yang tidak biasa Google Meet sekarang bisa Google Meet, yang nggak tahu dulu nggak tahu Google Classroom sekarang harus memaksa dia harus bisa Google Classroom. Apalagi nanti di Bojonegoro ini ada si Fajar Guru, maka guru sudah aplikasi Mbak ini nanti sudah dibuatkan ya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Guru harus bisa menggunakan aplikasi si Fajar. Guru harus bisa membuat video pembelajaran. Nah ini percepatan. Begitu pula halnya dengan siswa. Siswa harus sudah familiar dengan tadi sarana-sarana pembelajaran daring tadi. Harus tahu Google Meet, harus tahu Zoom, harus tahu Google Classroom, Google Form dan sebagainya. Memang zamannya seperti ini. Gurunya cerdas, siswanya cerdas, orang tua juga cerdas. Nah biasanya orang tua itu mesti gini, kok pulsanya habis cepat habis. Nah ini jujur, ini mestinya orang tua itu tidak ada pembelajaran, anak itu mesti tetap minta dibelikan pulsa. Ya, minta dibelikan pulsa. Kalau masuk sekolah juga tiap hari ngasih sangu uang jajan. Nah itu saja, uang jajannya dialihkan ke pulsa atau apa namanya tadi, daripada game bebas ya. Nah itu lebih baik pembelajaran sama-sama menghabiskan kuota. Kadang juga ada keluhan, ada kendala yang orang tuanya sedang kerja padahal harus mendampingi kayak gitu Bu. Tapi orang tuanya kerja nggak bisa mendampingi daring di rumah. Iya, anak saya yang SD nih Mbak. Oh ya, yang SD ini ada tugas Zoom ya, maka Zoom ini ya nggak bisa mendampingi saya. Tapi alhamdulillah masih ada kakaknya. Nah, ini kan sudah hampir 5 bulan ya Bu, anak-anak belajar di rumah karena pandemi Covid. Nah, menurut Bu ada cara-cara yang efektif nggak untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah, misalkan ikut bimbingan belajar baik itu offline atau online, menurut Bu bagaimana? Gitu. Sebetulnya betul. Jadi tadi saya katakan bahwa kondisi ini menjemukan anak. Pembelajaran jarak jauh itu anak-anak kadang-kadang tidak mau mengerjakan itu, ya itu tadi. Jenuh dia dengan kondisi ini, pengen dia ketemu gurunya, pengen dia belajar bersama temannya. Itu yang kadang-kadang dia pengen, kalau ya inilah yang sosialnya ini PJJ ini hampir tidak ada, hilang ya jiwa sosial ya, maksudnya kebersamaan kebersamaan sama teman-teman yang hilang, kangen ya. Kemudian ini yang menjadikan diantaranya motivasi anak-anak dalam hal belajar ini menunggu. Padahal kita kehilangan waktu ya kalau anak-anak tidak belajar itu, kita membuang waktu kalau tidak belajar dengan masa-masa seperti ini. Jadi anak usia SD,
anak usia SMP ini memang masih sangat butuh pendampingan dalam hal belajar. Jadi baik itu guru dan sebagainya sangat anak-anak butuhkan. Jadi, kalau sudah mahasiswa ini agak beda lagi, kehadiran maksudnya dia sudah ada motivasi belajar itu sudah ada dari dalam ya dari anak-anak. Tapi kalau masih usia SD, usia SMP ini memang butuh pendampingan ya, dari guru dan sebagainya. Nah, ini bimbingan belajar seperti Bismat ya ini mbaknya ya dari Bismat Sumberjo ini sangat mempunyai fokus mbak ini untuk hadir di anak-anak, bisa membantu meningkatkan motivasi belajar anak-anak, mungkin dia lebih leluasa untuk bertanya terkait dengan kesulitan belajar dan sebagainya. Nah, ini acara seperti ini sangat bagus juga untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak, terutama membantu mengatasi kesulitan belajar anak-anak. Mungkin dibuat konsultasi jika dia kesulitan menyelesaikan tugas belajarnya dari beberapa guru, ini sangat bagus. Jadi meskipun sebetulnya di kami pihak sekolah ini sangat menghimbau kepada guru kami untuk senantiasa melayani anak, apapun jika anak itu bertanya mengalami kesulitan untuk konsultasi kepada guru jadi misalnya kalau Bismat hadir atau yang ada di lain itu saya kira kita sangat memotivasi belajarnya supaya tetap ada anak tetap belajar dan dia bisa menyelesaikan segala kesulitan anak tadi Nah Bu, ini kan PJJ ini kan tentunya banyak kendala ya Bu ya. Nah salah satunya itu mungkin ada beberapa siswa yang orang tuanya kerja dari pagi sampai sore, mungkin tidak bisa dampingi anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, menurut Bu Lukis caranya apa Bu buat orang tua? yang jelas orang tua itu hampir rata-rata semua kerja, Iya. cuma kerjanya beda-beda. Ada yang di sawah kan gitu ya, Iya. berarti kerja di sawah. Ada yang dia tukang, kalau tukang kan kerja tukang atau Iya. kerja kantoran lah, macam-macam. Yang jelas memang rata-rata orang tua ini tidak bisa semuanya dalam hal pendampingan anak-anaknya. Nah, kadangkala yang bisa itu justru ibu biasanya yang di rumah, ya ibu yang memang tadi saya katakan anak seusia SD dan SMP ini perlu pendampingan belajar, beda dengan anak-anak yang kuliah ya mungkin sudah bisa mandiri, tapi anak SD SMP ketergantungan dengan yang lain itu masih karena dia butuh pendampingan dan untuk menjelaskan itu seperti itu. Jadi tatap muka saja susah ya, susah apalagi dengan jarak jauh. Nah, ini kendala sekali. Nah, oleh karenanya kami berharap ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua, ada support orang tua untuk bisa mendampingi pembelajaran anak selama PJJ. Nah, tadi kalau orang tuanya kerja dan dia tidak mampu, bagaimana? Nah, ini saya paham Mbak. Saya paham LPP ini salah satu solusi untuk bisa mengatasi masalah tanpa masalah pegadaian. Itu bisa bagus Mbak, ini peluang ini ditangkap Mbak, dengan tangkap untuk bisa membantu solusi bagi orang tua yang kesulitan mendampingi belajar anak selama kesibukan kerja dan sebagainya. Nah, seperti Bismat ini salah satu LPB di daerah sekitar Balen, Sumberjo, bisa menjadi salah satu solusi membantu ya putra putri dari bapak ibu semuanya, orang tua yang mungkin butuh pendampingan belajar. Dan LPB ini memberikan LPB ini datang untuk membantu, ini saya kira
tadi Mbak, jadi salah satu pilihan yang cerdas. Pilihan yang cerdas ya, kita harus dituntut Oke, untuk cerdas selain ya. anak-anak, orang tua, yang cerdas tuh. Iya. Gimana caranya menerapkan mindset bahwa belajar di kondisi pandemi seperti ini itu tetap penting, dan pesan-pesan ibu untuk anak-anak tetap termotivasi untuk belajar di masa pandemi seperti ini. Monggo. Ya, betul Pak. Kunci belajar ini tidak mengenal situasi, kondisi, keadaan, juga tidak mengenal usia loh ya. Kita yang tua ini tetap juga harus belajar, semangat belajar, karena belajar itu kan long life education kan gitu katanya. Jadi belajar sepanjang waktu, sepanjang hayat, ini kita adalah belajar, belajar artinya untuk memenuhi segala apa ya kekurangan kita, terus belajar. Itulah masa pandemi ini untuk anak-anakku semuanya, khususnya dari SMP dan lain ya. Meskipun kondisi pandemi, meskipun kondisi pembelajaran jarak jauh, ya harus semangat terus belajar. Apapun kondisinya, semangat belajar. Kalau kamu tidak belajar, maka kamu akan terkalahkan dengan teman-temanmu yang tetap belajar. Nah, itu karena waktu kamu akan rugi kalau kamu tidak belajar. Jadi tetap manfaatkan waktu kita ini untuk belajar, meskipun dengan model pembelajaran jarak jauh. Kamu akan rugi sendiri kalau tidak memanfaatkan waktu yang ada. Ayo belajar, baca buku sebanyak-banyaknya, cari informasi pengetahuan sebanyak-banyaknya, karena saya kira dengan kondisi kemajuan teknologi seperti ini tidak ada kendala ya. Segala informasi ada di tangan, ada di genggaman tangan, dengan mudah kita bisa cari informasi itu. Apa yang kita butuhkan bisa tanya di Google. Maka terus sumber belajar itu banyak. Sumber belajar itu banyak. Sekeliling kita penuh dengan sumber belajar. Alam kita banyak memberikan pembelajaran. Orang tua kita, lingkungan kita itu sumber belajar semua. Maka belajar yang positif itu bagus. Apapun terus belajar. Kondisi pandemi juga demikian. Ayo terus belajar ya. Kamu kelas 7, kelas 8, kelas SMP, materi-materi pelajaran yang diberikan oleh gurumu pada masa PJJ ini terus kamu ikuti, terus kamu pelajari buku-buku yang dibagikan dari sekolah, harus dibuka, dibaca, dipelajari terus ya. Anak-anakku semangat begitu. Jika anak-anak ada kesulitan, boleh tanya ke gurumu. Sekali lagi, tanya, konsultasi ke guru kalian, baik itu lewat video call, lewat WA, atau lewat telepon dan sebagainya. Monggo, jadilah generasi yang cerdas. Kalau kamu masih kurang, pengen dalam lagi, ada yang menawarkan lembaga bimbingan belajar. Nah, silakan anak-anak datang ke sana, bergabung di sana. Nanti kamu akan mendapatkan lebih, tidak akan rugi selama belajar. Nanti kembalinya ke diri kalian masing-masing, anak-anak masing-masing. Sukses tidak bisa instan. Sukses harus diawali dari sekarang ya. Jadi kesuksesanmu nanti, kesuksesan kalian nanti diawali dari sekarang ya. Kita rajin-rajinlah terus belajar ya. Jangan bermalas-malasan, menjada-wajada. Ingat anak-anak, siapa yang sungguh-sungguh nanti akan menuai kesungguhannya. Siapa yang sekarang bersusah-susah, bermaksimal dulu belajar, nanti akan menuai kenikmatan itu, menuai kesuksesan di hari kemudian. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih Bu Kir, terima kasih atas kesempatannya, semoga bisa dan waktu bisa kesini lagi kita ngobrol lagi sama Bu Kir, semoga Bu Kir kesehatan, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari Bu Kir. Tetap semangat ya. Mohon bantuannya jika ada sesuatu yang kita butuhkan. Terima
terima kasih sahabat Bismat. Sekian podcast kita kali ini. Podcast kita bersama Ibu Lukiswati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balen. Semoga kita bisa bertemu lagi berbincang dengan Ibu Lukiswati di lain kesempatan. Sahabat Bismat, jangan lupa tetap semangat, tetap belajar. Bismat menginspirasi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.